Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, sangat baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Dan untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini, saya punya yel-yel terlebih dahulu ya. Jika saya bilang semangat pagi, maka jawabnya adalah pagi, pagi, pagi. Gitu ya? Siap? Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, semangat semuanya ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak terlebih dahulu akan absen ya. Sudah semangat semuanya berarti ya? Baik. Saya akan absen terlebih dahulu. Adika Agustian. Bagus. Kemudian Adityo Ferdiansah. Ahmad Nur Fauji. Sakit. Fajar Fillah Pratama. Ada ya. Hedi Kurniawan. Sakit. Lauren Nugraha. Sakit. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran dan tugas seorang editor. Tahu itu editor? Seperti apa tugasnya? Perannya? Tahu ya? Seperti apa perannya? Tugasnya? Ngedit, ngolah gitu ya. Intinya seperti mengolah video, mengedit video ya. Nah, intinya tugasnya seperti itu. Nah, peran dan tugas seorang editor. Ini adalah untuk KD-nya, kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami peran dan tugas seorang editor. Yang kedua adalah mengulas peran dan tugas seorang editor ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang peran dan tugas seorang editor. Kemudian nanti akan mengulas. Juga nanti kalian Bapak akan buat menjadi beberapa kelompok dan nanti kalian berdiskusi. Silakan nanti perwakilannya boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini adalah tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran peran dan tugas seorang editor. Yang pertama, setelah mengamati presentasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisa peran dan tugas seorang sutradara dengan benar. Oh, bukan sutradara ya, tapi editor maksudnya nih. Salah ketik kayaknya nih. Editor ya, dengan benar. Karena ada kaitannya juga sebenarnya antara editor dan sutradara. Ada kesinambungan. Keduanya itu harus saling sinkronisasi ya, antara sutradara dengan editor. Yang kedua adalah setelah mengamati presentasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyimpulkan peran dan tugas seorang sutradara dengan tepat, atau editor ya, sutradara editor dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti ya akan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengidentifikasikan peran dan tugas seorang editor dengan benar. Jadi nanti kalian harus mampu mengidentifikasi, ini benar tidak nih tugas seorang editor nih, apakah ini tugas seorang sutradara atau editor nih. Berarti nanti kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk tugas peran seorang sutradara atau juga editor. Yang terakhir adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menentukan peran dan tugas seorang editor dengan tepat. Itu diantara tujuan pembelajaran di editor ya, editor, tugas dan peran seorang editor. Baik. Apakah kalian tahu tentang editing? What is the meaning editing? Apa itu editing? Ada yang tahu? Pengolahan footage. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Editing itu apa sih?
Pernah dengar ya editing? Sering dengar editing. Saya suka ngedit editing. Tapi editing di sini yang dimaksud adalah editing video tentunya ya. Bukan editing teks, editing makalah, editing itu, bukan ya itu. Tapi ini berkaitan dengan editing video, audio, video. Baik, ini pengertiannya ya. Editing itu adalah proses penyusunan atau perekonstruksian gambar. Maksudnya gambar ini adalah gambar bergerak. Tapi gambar berbentuk tidak bergerak pun kalau diedit di software editing video bisa ya. Nah, bisa menjadi nantinya itu menjadi video. Tampilannya itu bergerak. Jadi video bergerak. Karena nanti ada audio video ya, audio video berarti ada visualnya, ada audionya, ada visualnya kan ya. Ada audionya, ada visualnya. Ada suaranya, ada tampilan gambarnya. Berdasarkan skenario nih. Nah, ini harus berdasarkan skenario. Jadi seorang editor itu tidak hanya menyampaikan atau mengeditnya itu tidak sembarangan, tapi harus berdasarkan skenario. Skenario tentunya nanti akan bekerja sama dengan sutradara. Dan konsep penyutradaraan untuk membentuk rangkaian penuturan cerita sinematik yang memenuhi standar dramatik, artistik, dan teknik. Jadi harus sesuai skenario. Kemudian nanti juga harus berkonsultasi dengan siapa tadi? Sutradara. Agar nanti setiap scene-nya, setiap tampilan atau setiap tayangan videonya itu tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan. Jadi berdasarkan skenario yang ada. Baik. Kita perhatikan video ini. Jadi sekalian tolong perhatikan ya, perhatikan ini. Peran seorang editor penyunting ya, berarti orang. Paham tidak intinya? Peranan tugas seorang editor. Ada yang mau menyimpulkan atau mau menyampaikan dari yang barusan disampaikan? Coba acungkan tangan boleh. Barusan dicatat tadi. Ada? Coba. Siapa yang mau menyampaikan? Tidak ada? Tidak. Baik, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nathan Pratama dari kelas 11 SPT 2. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dan peran editor. Yang pertama, menganalisis naskah film. Editor film perlu menganalisis dan membaca naskah film untuk dapat menggambarkan bagaimana gambaran mengenai film tersebut. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari pemaparan yang sudah disampaikan barusan? Atau ada yang mau memberikan tanggapan? Ada? Silakan, boleh. Jangan malu-malu. Silakan, ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan langsung saja ya membagi kelompok ya, membagi kelompok untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran dan tugas seorang editor. Jadi editor itu adalah pekerjaan atau orang? Orang. Kalau pekerjaannya? Editing. Ya, bagus. Baik, sekarang silahkan ke kelompoknya masing-masing. Bapak sudah membagi ya kelompoknya itu menjadi 6 kelompok ya. Jadi 6 kelompok. Untuk kelompok pertama itu sesuai absen ya. Adika Agustian, Adityo Ferdiansyah, Ahmad Nur Fauzi, Aulia Rahma Az-Zahra, Didin Saparudin, dan Dita Marita Putri. Ada ya? Silakan langsung ke kelompoknya ya. Dan silakan didiskusikan karena materinya sudah Bapak sampaikan. Silakan diskusikan, nanti ditelaah ya, dianalisis. Mana yang kalian misalkan kalau ada permasalahan-permasalahan silakan didiskusikan.
Kalau sudah semua berarti silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilannya siapa? Boleh berdua ya, boleh berdua kalau mau ditemani ya. Perwakilannya saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ringkasan materi yang telah diberikan oleh Bapak. Perkenalkan, nama saya Dita Marita Putri dan teman saya akan memulai presentasinya. Silakan. Peran dan tugas seorang editor. Pengertian editing. Dalam proses penyusunan atau prekonstruksian gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan. Adapun tanggung jawab seorang editor adalah sineas profesional yang bertanggung jawab mengkonstruksi cerita secara estetis, dan seorang editor dituntut memiliki sense of storytelling atau kesadaran rasa indera pencitraan yang kuat. Adapun praproduksinya yaitu menganalisa skenario dengan melihat adegan yang tertulis dalam skenario dan mengungkapkan penilaiannya pada sutradara. Lalu berdiskusi dengan departemen yang lain dalam script conference untuk menganalisa skenario baik secara teknis, artistik, dan dramatik. Peran dan tugas seorang editor. Profesi video editor bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap publish. 1. Peran dan tanggung jawab video editor. Di antaranya menggabungkan atau combine. 2. Memangkas atau trim. 3. Membangun atau build, mengolah suara, membuat titel dan finishing. 2. Keterampilan dan pengetahuan video editor. Di antaranya 1. Keahlian audiovisual merupakan modal yang wajib dikuasai oleh seorang video editor. 2. Kemampuan visual. 3. Pengoperasian komputer beserta program editing film. Sekian presentasi dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dari kelompok lain? Bertanya maupun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Kayaknya belum waktu ya, belum waktu untuk sekarang untuk presentasinya cukup dalam kelompok saja dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kelompok selanjutnya, kelompok 3 dan seterusnya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerja serta ini ya. Ini silakan dikerjakan. Saja nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali ada yang mau memberikan kesan dan pesan pada
Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja pembelajaran di pagi menjelang siang ini. Dan untuk silakan. Untuk materi selanjutnya adalah nanti kita akan mempelajari tentang perangkat perangkat keras dan perangkat lunak perangkat keras, perangkat lunak tentunya yang berkaitan dengan editing Jadi perangkat yang digunakannya itu apa saja, komputer speknya apa saja, kalau HP bagaimana, kemudian software atau aplikasi yang digunakan apa saja. Itu materi yang akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Silakan siapa tadi wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sangat baik jika kita berdoa kembali, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya kita semoga bertemu kembali dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh istirahat.